syukuri apa yang ada, kita lakukan yang terbaik, kata Demasif. Dari kata umun juga ada kata imam, dari kata umun juga. Ibu itu yang mewadahi, ibu itu rahim. Maka yang punya rahim hanya wanita, dan itu kita syukuri. Karena kalau yang punya rahim laki-laki, dunia ini jadi kacau. Laki-laki tidak punya rahim, maka walaupun dihamili begitu nggak bisa hamil. Sebab kalau laki-laki hamil 8 bulan malah basket, hamil 9 bulan futsal, nanti anaknya jadi prematur, jadi jenglot, semuanya dah lahir semuanya. Kalau laki-laki, wanita tidak hamil minder, walaupun kalau setiap tahun hamil juga minder. Masa tiap tahun hamil? Senggol sidik pelentung, masa di SMS saja jadi, karena SMS-nya vibrator, jadi pelentung. Ketukar sendalnya aja jadi. Silakan, bacanya gimana ya? Gomab Semnida. Kalau salah ya salah Mas Heru. Tadi yang nulis kamu saja. Ya, ternyata sudah lama di Korea nggak pas tulisannya. Kioron Hasem nikah itu apa? Nah, ya dijawab. Belum sakit, mudah-mudahan laku. Rahim, ibu. Kenapa ibu ini disebut-sebut terus? Kok tidak pada bapak? Karena fitrahnya orang itu kalau kepada bapak mudah taat, tapi pada ibu itu ditekankan betul. Mohon maaf saudara sekalian, saya ingin perhatikan. Ibu itu kalau punya anak kecil sampai doanya sebagaimana dia mengasihi kita di waktu kecil. Ibu itu kalau punya anak kecil, dia mau menggantikan anaknya kalau dia sakit. Ya Allah, mbok yang sakit saya saja, biar anak saya sehat. Kalau anaknya panas, maka kalau Anda belum merasakan ini, Anda belum berhasil jadi seorang anak yang soleh. Ibu itu kalau sudah anaknya sakit, ya Allah, mbok yang sakit saya. Bahkan dia ada ingus saja, dia mau menyedot dengan mulutnya sendiri. Tapi sehebat apapun anak, tidak mau menggantikan ibunya. Oh, ibu saya sudah pikun, ya Allah, mbok yang pikun saya saja ya Allah. Biar ibu saya jadi TKI TKW di sana, ibu yang main-main, saya yang pikun. Mau? Sehebat apapun Anda, maka luar biasa. Sampai ketika Rasulullah didatangi seorang sahabat, ya Rasulullah, siapa yang paling kuhormati dan kubakti dalam hidup saya? Siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Ayo diulangi. Siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Jadi setuju dengan poligami? Gak bisa berhitung, namanya saja istri. Istri itu berapa? Kalau satu itu S1, kalau 2 S, kalau 3 S. Jadi setuju dengan poligami? Sebelum ya. Ya sudah, pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan wanita. Kalau nggak mau dimadu, dasar laki-laki. Masya Allah, laki-laki sukanya begitu, kejam juga. Makanya saya nggak suka laki-laki, serius. Ibu-ibu setuju dengan poligami? Padahal ketakutan wanita kalau sudah nikah adalah obesitas. Kalau sudah nikah kok gemuk, gendut, gembrot, mulai food campaigning, mulai diet sana, diet sini, supaya mulai gimnastik, mulai macam-macam. Ikut senam sana, senam, biar kutilang kurus tinggi langsing. Padahal pelangsing tubuh yang paling efektif adalah pakai madu. Itu sudah terbukti, asal mau dimadu langsung pet. Jadi ibu-ibu setuju dengan poligami? Saya tanya, menikah adalah tujuannya untuk sakinah, betul nggak? Untuk membahagiakan. Sampai ada janji setia ketika Anda diikat. Saya nikahkan saudara dik doang dengan Mirna, dengan mas kawin hada tunai, harus langsung, tidak boleh terlalu lama. Kalau terlalu lama nggak sah. Ya nanti sore saya jawab Pak, nggak boleh, nggak sah. Pakai
insya Allah saja nggak sah. Saya nikahkan saudara Wijayanto dengan Ulay Ahdiani dengan binti Johari Muhsin, itu istri saya. Dengan Mas Hadad tidak boleh. Ya insya Allah saya terima, nggak boleh. Istri saya dulu mahasiswi saya. Alhamdulillah istri saya 3 anaknya. Serius, istri saya itu 3 anak. Istri saya dulu mahasiswi saya, maka selisihnya 9 tahun dengan saya. Habis kalau saya ngajar di UGM, istri saya selalu duduknya paling depan. Pernah saya ngajar, bukan nulis pelajaran, sama gambar wajah saya. Saya lukis pinter gambar wajah saya. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya. Terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Daripada apa-apa. Dan ketika saya survei, ternyata istri saya anaknya orang kaya raya di Jogja. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Bukan matre, saya lebih realistis. Maksudnya realnya saya hitung betul, realistis. Akhirnya alhamdulillah, semua alhamdulillah. Karena saya punya warisan yang banyak istri saya punya warisan, punya tanah 2000 meter daripada buat apa. Saya kasih pesantren di situ, saya dirikan pesantren di rumah saya. Dan alhamdulillah. Ada sunimat, ada 114 anak di rumah saya. Dan sampai detik ini alhamdulillah belum pernah kelaparan sedikit. Saya ngajar di Universitas Gadjah Mada di Pasca Sarjana UGM sudah 18 tahun saya ngajar. Gaji saya kalah dengan TKI yang ada di sini. Gaji pokok saya 2.600.000. Gaji pokok saya sudah 18 tahun. Saya S1 2. Saya juga dari Dr. Andes dari IAIN sekarang jadi SAG, Sarjana Alam Gaib. Saya double kuliah di UGM. Saya S2 2. Saya di luar negeri ambil master, di Indonesia pun saya cari S2 juga. S3 saya sandwich, separuh sini separuh di Inggris. Tetapi gaji tidak lebih dari 3 juta. Tetapi 114 anak belum pernah kelaparan dari situ. Alhamdulillah. Mudah-mudahan staf KBRI paham maksud saya. Setuju? Itu saja, bumbung debesnya sudah nggak ada. Paling nggak kan masih ada ketua Korpri, atas pertahanan. Tepuk tangan untuk atas pertahanan kita. Atas pertahanan kita ini kaya raya. Dia punya kapal di Indonesia aja ditaruh di Korea 4 biji. Dan besar-besar. Jadi nanti yang kargo-kargo gratis lewat kapal yang kosong. Insya Allah masih diperbaiki. Kira-kira ya 3 tahun lagi lah selesai. Ya pokoknya kontrakmu habis baru itu nanti selesai. Saudara sekalian, hubungan suami istri diperlukan mawaddah, bukan mahabbah. Menikah adalah untuk menyenangkan, untuk membahagiakan. Maka ada sigot taklidnya bahwa suami akan membahagiakan istri. Masih ingat? Yang sudah nikah. Saya tidak akan menyakiti hatinya, saya tidak akan menyakiti badannya. Kalau 3 bulan lamanya, 6 bulan lamanya saya nyakiti hatinya, saya tidak memberi nafkah padanya, maka jatuhlah talak 1. Itu ditandatangani 6 kali oleh semua orang yang nikah di Indonesia. Sekarang saya tanya dengan jujur, kalau suami nikah lagi, ibu-ibu senang apa susah? Berarti suami telah melanggar sumpahnya sendiri. Orang yang melanggar sumpah disebut munafik, dan orang munafik itu nerakanya lebih dalam daripada orang kafir. Jadi setuju gak dengan poligami? Mana nggak ada suaranya ini? Lolok mikir gitu. Ya sudah, poligami nggak usah dipikirkan, nggak usah dibahas, itu dilaksanakan aja. Ya. Ikatannya dengan mawaddah, maka suami gaji istri tidak boleh tergantung layanan istri. Loh, biasanya 5 ribuan ini cuma 500 ribuan, ternyata cuma 400 ribuan, kurang 100 ribu ini. Kemarin masamu nggak enak nih, potong 100 ribu. Kalau gitu kamu nikah aja dengan catering. Biasanya 5 juta, ini cuma 4 juta 700, kurang 300. Lihat istri kamu miring, potong ini. Nggak boleh kalau gitu nikah dengan laundry. Demikian juga istri, jangan layani suami Anda tergantung kepada gaji. Ngasih minum mau pahit, ini kurang gula ini, kemarin kurang 600. Cucian nggak bersih, kurang 400, ini sing 400. Jangan-jangan nanti berhubungan suami istri baru enak-enak berhubungan. Stop. Stop gimana? Yang 700 mana, nanti kita lanjut. Kalau begitu Anda jangan cari istri, pergi aja ke rumah pacaran. Berarti apa?
Salman. Saya curiga dengan yang tertawa ini. Masih sering ke sana ini. Apalagi yang diem lebih parah lagi itu. Jalan aja udah minum aja soju sholat Jumat. Ada yang bawa soju nggak nih? Aku minta. Mawaddah itu hubungan yang tanpa pamrih. Maka hubungan itu tidak dengan mahabbah. Ingat, saya perlu Anda pahami, mahabbah itu cinta tetapi masih ada unsur fisik. Aku cinta karena dia cantik, tapi kalau sudah keceblukan kompor 3 kiloan LPG, maka hilang kecantikannya, maka minta cerai. Itu namanya mahabbah. Karena dia kaya, saya nikah, begitu bangkrut, saya minta cerai. Itu mahabbah. Tetapi mawaddah adalah hubungan yang tanpa pamrih. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kalau masih muda-muda masih oke lah, hubungan itu masih bau Bulgari, Pilkardin, Lacoste. Tapi kalau sudah tua sedikit bau balsam, PPO, Remason, Lacoste, keroan, minyak serimpi, minyak nyom-nyom. Asal datang ke jenazah lewat tuh. Gini kan, aku staf KBRI, jenazah lewat itu. Inilah fitrah. Dan Islam menjaga itu semuanya. Maka sebetulnya apa yang penting untuk saya message pesan yang penting di sini. Saya bukan hanya untuk ceramah, bukan untuk apa. Tidak penting ceramah. Ilmu itu banyak di buku-buku banyak. Tetapi tanamkan dalam hati Anda. Hidup juga seperti ini. Kebersamaan dibangun. Semua tidak lagi tanya pada suku, ras, agama, partainya. Tidak perlu berpikir. Perlu keindahan tidak hanya benar. Ngomong saja perlu tidak hanya benar. Di zaman Nabi ada orang yang sholatnya sampai jidatnya bendek, sampai sininya hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Haji itu tiap tahun, bahkan umroh itu seminggu 3 kali. Wong rumahnya Mekah. Ini dekat dengan Ka'bah, sahabat Nabi. Dia puasa terus, baca Qurannya bagus sekali. Wallahu ahad, Allahu samad, dari itu. Ayam disembelih. Tetapi dia tidak menjaga fitrah. Dia utulin itu kaku, keras, saklek, jutek. Wajahnya kayak IMK, ikan mas koki. Manyun. Bahasa Inggrisnya itu jegadun. Sholatnya bagus, tapi wajahnya kemampleng. Jadi untelable gitu. Gimana? Ditanya nggak nginakan. Dari mana Mbak? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan? Enggak, rumahnya itu mana? Indonesia? Enggak, rumahnya itu di mana? Oh enggak, saya bawa. Sudah, maka sudah, ramahan modar lele. Anak esok, anak menusuk, anak kadal. Kesini kok jalan kaki, ayo apa merangkak? Geblek. Sebret lagu lu muka lu jauh lu beda-beda sok borjo lu pakai bed mampus deh. Buset dah. Ada nggak orang seperti itu? Ada, orangnya juga datang sekarang. Wanita tahu persis orangnya. Pakai jilbab. Duduknya di bawah tenda. Ya ikut tertawa, saya tahu persis orangnya. Bajunya putih sama hitam sama lorek-lorek sama merah kuning sama semuanya berarti. Kata Nabi dia akan mencium baunya surga walaupun sholatnya sampai jidatnya berada. Di zaman Nabi ada orang ditanya siapa itu? Saya. Siapa itu? Saya. Siapa itu? Saya. Kata Nabi, nyedak orang ini tak culek matamu. Tentu pakai bahasa Arab. Nggak mungkin Nabi culekun almut matahun. Solon almatahun. Kalau ditanya dalam kegelapan siapa? Saya Wijayanto bin siapa supaya jelas. Karena dalam kegelapan. Indah sekali kalau itu. Maka hubungan suami istri saja kalau mawaddah mulai dari panggilan yang baik. Jangan mentang-mentang suaminya tinggi panggil truk petruk renggareng. Jangan mentang-mentang suaminya hitam panggil black si black. Mentang-mentang istrinya gemuk panggil dut ini dut mon Doraemon. Ada panggilan yang itu jujur, tapi kalau itu menyakitkan hati tidak boleh dalam Islam. Meskipun suaminya itu botak, tapi tidak boleh tak botak enggak. Dalam Islam itu, walaupun itu jujur, kalau itu menyakitkan tidak boleh dilakukan. Bahkan orang boleh menipu kalau itu kesepakatan. Misalnya sepak bola, orang boleh kompetisi boleh. Mau nendang kiri ternyata kanan. Kanan kiri, ngapusi dosa kamu dosa.
Gak apa-apa, Viali, Donaldini, Mancini, Ronaldo, semuanya itu Messi kemarin kesini itu semuanya digaji karena dia pintar menipu. Jangan-jangan PSSI ini nggak pernah menang karena orangnya jujur. Kiri betul, kanan betul, jujur sekali. Harusnya kalau pengen menang itu harus cari orang TKI di Korea. Mudah-mudahan paham maksud saya. Maksudnya apa ora dong? Angel ngomong karo wong bodoh-bodoh. Sekalian intinya apa? Ada boleh Taufik Hidayat itu mau ke depan ternyata ke belakang, ngapusi dosa. Enggak, begitulah. Jadi hubungan kemesraan itu dari mulai panggilan yang baik. Rasulullah itu punya istri namanya Aisyah, tapi nggak pernah manggil istrinya Is, nggak pernah. Rasulullah kalau manggil ya Humaira, hesi merah delima, karena memang pipinya Aisyah itu putih kemerah-merahan, jadi kayak apel Australia. Kalau di sini kayak siapa ya? Kayak apel Malang itu jual. Apel Australia, apel impor New Zealand itu yang kalau sini nggak ada, sini ada kayak salak itu. Sebelahnya malah kayak pace tengkleng. Jangan tersinggung Bu, jangan tersinggung. Memang kadang-kadang kenyataan itu pahit dirasakan. Tetapi apapun wujud istri kita, sebut dan panggil yang baik. Apapun kondisi suami saya, sebut dengan yang baik. Setuju? Setuju. Mulailah dengan Ling, darling yang ini. Madunaku, jangan Maradonaku. Jangan. Istri yang baik. Ling, darling. Diajeng garwane pun kakak. Marah matur paran selaku ini tak kesak kita. Napa roko Mas kok nglegono tanpa busana. Panas. Enggak pakai itu semuanya. Indah sekali kalau sudah biasa dengan panggilan yang baik. Disitulah fitrah. Saya sekalian. Sekali lagi, mawaddah adalah hubungan yang tanpa pamrih. Nanti akan dari mawaddah turunlah rahmah. Bagaimana rahmah itu muncul? Di dunia ini, di Indonesia ini yang tidak muncul barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat sudah banyak di Indonesia. Pisang itu di Korea dengan di Indonesia itu nanamnya lebih mudah di mana? Tapi kenapa pisang di Indonesia tidak bisa diimpor ke sini? Kenapa pisang Indonesia? Bukan Jawa, kenapa ngambilnya dari Thailand? Kenapa pisang di Arab itu pisang itu lebih murah daripada di Indonesia? Kurang barokah. Bagaimana barokah itu muncul? Rezeki itu yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Gaji Anda sebulan 200 juta, tetapi anak kena narkoba, hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trigis, makannya banyak, tidurnya petang ngorok, kentutan, ngileran, ngantuan, hilang berkahnya. Suaminya galak setengah mati, tempe hilang 2 aja, 3 hari gak tidur rumah. Pilih mana? Gaji 20 juta keluarganya tenang, dengan gaji 30 juta tapi keluarganya tenang. Itulah yang disebut sakinah. Sakinah itu unsur mawaddah, hubungan baik. Yang kedua warohmah. Rohmah itu unsurnya dari langit. Maka nanti saya akan bicarakan. Pasti silahkan lagi saya untuk menyampaikan hal ini supaya nanti enak masuknya. Anda kerja di sini bisa masuk surga dari tempat kerja Anda, tapi bisa juga masuk neraka sedalam-dalamnya kalau dari hasil kerja Anda nggak jelas. Alhamdulillah saya kasih prolog dulu. Kita akan mengontrak sebuah masjid. Surga Anda tidak hanya dari tempat kerja Anda. Kalau kita sayang, kalau kita nggak punya masjid yang baik. Dari KPRI tadi sudah menyiapkan, akan mengawali untuk nyumbang itu. Gitu. Dimulai dari atas militer kita, dari atas pertahanan kita akan nyumbang untuk masjid itu. Dari ketua korpri, ketua pengajian, tadi sudah saya tanya, dia akan nyumbang. Gitu. Setuju nggak? Tapi harus diikuti yang lain-lain. Maka nanti setelah masjid kita akan bicara tentang bagaimana keberkahan dalam rezeki. Rezeki itu kalau berkah nanti menenangkan, ada sakinah, mencukupkan. Yang orang-orang yang korupsi itu gajinya besar apa kecil? Besar. Besar lah kok korupsi? Kurang. Jadi cukup itu digaji apa di hati? Rasa cukup itu hati. Kalau Anda perhatian kepada ibadah Anda, sesuatu yang berkaitan dengan Allah, nanti ada kemuliaan. Tepuk tangan untuk Mas Dik. Tepuk tangannya ikhlas buat beliau. Semuanya. Masya Allah.
Allah memberi rezeki bahwa tempat kerja Anda bisa mensurgakan Anda setinggi-tingginya, tapi bisa masukkan neraka Anda sedalam-dalamnya. Tergantung satu, niatan yang benar. Dua, cara kerja Anda yang benar. Niat yang benar, kalau caranya salah nanti jadi Robin Hood. Robin Hood itu nolong orang miskin, tapi caranya dengan rampok miliknya orang kaya. Anda pengen sop buntut sapi halal apa haram? Tapi kalau Anda pengen sop buntut sapi, ada sapi Anda kejar, Anda potong buntutnya. Jadilah sop buntut sapi, halal apa haram? Maka cara kerja Anda menjadi penting. Kerja yang ikhlas, kerja yang tuntas. Yang ketiga, bidang kerja Anda. Saya selalu menyarankan, walaupun ini di negeri manapun, kalau tempat kerja Anda memproduksi barang-barang maksiat, maka Anda harus mulai tinggalkan mulai besok pagi. Dengan cara cari kerjaan lain. Buat apa kalau tidak mengundang keberkahan? Kerja memproduksi sabu-sabu, puto, AO, KTI, apa yang ini Soju. Soju. Nah, yang biasa minum langsung topi miring, Mas. Kamu malah jualan. Maka buat apa? Tidak ada kurang. Yang terakhir, lebih penting lagi adalah hasil kerja Anda. Tidak ada gunanya kita bekerja kalau ada sebagian harta-harta untuk fisabilillah, untuk fakir miskin, untuk sesuatu yang Allah ridhoi, tidak kita keluarkan. Cukup orang itu rakus kalau semua yang dia miliki dia makan sendiri. Sesungguhnya rezeki yang mengundang keberkahan adalah ada 2,5% dari harta kita semua untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Anda punya uang sendiri, Anda beli ikan sendiri, Anda goreng sendiri, Anda makan sendiri, yang terjadi akan ada musibah. Ikan Anda goreng sendiri, ikan kakap besar, Anda makan sendiri, dari mulai ujung ekor sampai mulutnya masukkan semuanya. Nanti akan ada tulang belulang, duri menyanggok sini ke dokter spesialis, kaget. Ini apa duri nolong rakus. Ada sebagian sisik-sisiknya harus Anda buang untuk para semut-semut, kasihan. Isi-isi perutnya harus Anda keluarkan. Untuk siapa? Para cacing-cacing, kecoa-kecoa. Ini semuanya bukan untuk siapa-siapa. Ini untuk kita semuanya. Siapa yang memberi sumbangan untuk masjid, maka surga menunggunya sebelum dia memasukinya. Mudah-mudahan keikhlasan kita mengantarkan kita surga, sudah menulis nama-nama kita. Jangan sampai kita masuk surga mencari kapling nggak ketemu karena nggak pernah bangun bangunan di surga. Ini rumahnya Allah. Allah Al-Ghani. Al-Ghani itu bukan maha kaya, tapi tidak butuh kepada umatnya. Allah tidak butuh pada hartamu, kamu saja yang butuh kepada Allah. Maka seberapapun yang Anda keluarkan, di situ bukan untuk Allah, justru untuk kita sendiri. Harta yang sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan. Tolong nomor rekening, siapa yang sudah, tolong ditulis nomor rekening yang disediakan panitia. Saya nggak bisa baca, terlalu kecil. Kartu nama dibagikan, tapi saya sebutkan, tolong ditulis baik-baik, didektekan di itu berapa. Nomor rekening yang nggak bisa transfer, ini saya juga mau gesek tapi nggak berlaku KTP saya. Gesek. Kita ini zakat malnya dengan zakat malnya banyak mana? Kalau ke mall bawa uang besar, bawa uang kecil. Tapi kalau ada kotak infak, cari yang besar apa yang kecil? Kalau di tanah air kalau ada ratusan ribu itu karena salah ngambil. Dikira ratusan ribu ternyata 10.000, dikira 10.000 ternyata 100.000, maka sampai di rumah dihitung kurang, langsung telepon ketua tamirnya, Mas ada ratusan ribu. Ada, itu punya saya, besok dikembalikan, minta susu. Maka usahakan kita semaksimalnya angka terbesar di dompet kita, keluarkan angka terbesar di dompet kita. Itu tidak untuk siapa-siapa, itu semuanya kalarinya untuk tabungan kita di akhirat. Pastikan jangan sampai kita tidak memberikan sesuatu, walaupun kerikil kita ikut andil. Apapun yang ada dalam musola kita. Atas nama Bapak Ariansah, Pak Ariansah, Bapak Ariansah, nomor rekening IBK, nggak ada yang nulis ya. Tolong ada yang nulis.